Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan laka ya Allah. Salatan tasliman alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan dalam majelis yang insyaallah barokah ini penuh rahmat untuk mengkaji salah satu kitab karangan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri pertama pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang dan sekaligus pendiri dari organisasi terbesar Islam yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau mengarang kitab Adabul Ta'lim Muta'allim. Di sini membahas bagaimana adabnya seorang guru saat mengajar, kemudian juga ada adabnya seorang pelajar, bagaimana dia dalam proses mencari ilmu untuk kedepannya menjadikan ilmu tersebut bermanfaat dalam kehidupannya. Di dalam kitab Adabul Ta'lim Muta'allim kurang lebih terdapat ada 12 bab kalau nggak salah, kurang lebih segitu, 12 bab. Yang kita pelajari sekarang yaitu dari bab 3 yang berisi tentang Adabul Ta'lim Muta'allim ma'asyaikhi fi adabil muta'allim ma'asyaikhi, yaitu adab seorang murid terhadap gurunya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu wafihi isna asyara nau'an minal adabi. Adab murid, santri, pelajar ketika bersama dengan gurunya ada 12 macam. Merupi ada 12 macam. Yang pertama yaitu al-awwalu yang bagi li talibi ayyuqaddama an-nadra wa yastakhirallahu ta'ala. Hendaknya seorang murid berpikir-pikir dahulu dan melakukan sholat istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk ya'khudul ilma anhu wa yaktasiba husna akhlaki wal adabi minhu. Kepada siapa dia harus mengambil ilmu dan mencari akhlak baik dan budi pekerti yang baik. Jika mungkin seorang pelajar wa yaktasiba husnal akhlaki wal adabi minhu. Wal yakun immakana mimman sabatat ahliyatu. Jika memungkinkan seorang pelajar, hendaklah memilih guru yang ahli dalam bidangnya. Jadi memilih guru tak asal-asalan, yang mana seorang guru yang dipilih oleh siswa tersebut, oleh santri tersebut, itu guru yang benar-benar sudah menguasai bidangnya tersebut. Kalau dalam ilmu agama kita biasa mengenal dengan istilah kiai, yang mana dalam Islam tersebut kiai adalah seorang yang mana dia memiliki keahlian dalam bidang ilmu agama. Kemudian ada ilmu yang lainnya seperti ilmu kesehatan, kita belajar kepada dokter. Terus kemudian ada ilmu tentang arsitek dan lain-lain, kita belajar kepada insinyur gitu. Jadi ketika memilih guru harus benar-benar kepada guru yang ahli dalam bidangnya tersebut. Wal yakun immakana mimman sabatat ahliyatu wa tahaqqaqat syafaqatuhu wa dhaharat muru'atuhu washtaharat syiyatuhu. Ia juga mempunyai sifat yang kasih sayang, menjaga muru'ah atau etika. Yang dimaksud menjaga muru'ah atau etika di sini adalah seorang guru. Kita harus memilih seorang guru yang menjaga etika atau muru'ah, menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan martabat seorang guru. Yang mana kita ketika memilih guru, kita harus sangat-sangat selektif. Bagaimana kita bisa memilih seorang guru ini untuk menjadi panutan bagi hidup kita. Wa kana ahsana ta'liman wa ajwada fi tafhiman. Ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Ia juga seorang guru yang bagus dalam metode pengajaran juga pemahamannya. Kita memilih guru sangat ketatnya dalam pemilihan seorang guru. Maka dalam kitab Ta'lim Adabul Ta'lim Muta'allim sampai dijelaskan bagaimana
kita sangat-sangat harus selektif dalam memilih seorang guru. Yang mana guru kita ini sebagai cahaya, bagaikan cahaya pada gelap malam. Kita yang seorang murid, kita seorang murid tidak tahu apa-apa, kemudian kita dikasih petunjuk oleh penerang oleh seorang guru, yang mana guru tersebut akan berdampak baik dan positif terhadap kehidupan kita dalam segala hal, apapun itu. Apalagi kita ketika ilmu kita bermanfaat, maka kita kedepannya akan menjadi orang yang sukses selama dunia dan akhirat. Fa'am ba'di salafi, diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, hadal ilmu dinu fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil dan belajar agama kalian. Seperti yang kita anut pada sekarang, yaitu Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menganut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita harus selektif ketika memilih guru. Kalau kita menganut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, berarti kita menganut pada 4 mazhab, yaitu yang pertama Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan juga Imam Abu Hanifah. Kalau kita keluar dari sana, keluar dari 4 ajaran imam tersebut, berarti kita dipastikan juga sudah keluar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, seperti itu. Karena banyak pada zaman sekarang ajaran-ajaran agama yang mana justru malah memberikan kesesatan atau bahkan memberikan efek yang buruk terhadap kehidupan kita. Contohnya seperti pada kasus-kasus yang dahulu, seperti adanya bom Bali, itu karena pemikiran mereka itu terlalu ketat terhadap agama. Jadi ketika mereka mempelajari kitab suci Al-Quran, dia tidak semata-mata mengamalkan isi kandungan dan mencari tafsir-tafsirnya terlebih dahulu, tapi tidak, di situ mereka menelan secara mentah-mentah bagaimana Al-Quran tersebut diturunkan. Seperti itu. Jadi yang terjadi yaitu kesalahpahaman antara yang mempelajari itu dengan ajaran syariat agama Islam. Sebenarnya syariat agama Islam adalah agama yang fleksibel. Jadi mudah untuk kita pelajari, mudah untuk diikuti, dan fleksibel, tidak serta-merta ketat seperti apa yang mereka ikuti. Kemudian yang kedua, wasani yajtahidu ayyakuna syaikhu mimman lahu 'alal ulmi syar'iyyah. Harus bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru. Yang kedua, ini pasal kedua, harus bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru. Artinya, cari guru yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu syariat. Jadi bukan semata-mata mencari guru yang pinter hanya kepada ilmu umumnya saja. Di sini dalam kitab Adabul Ta'lim Muta'allim juga diterangkan bahwa ketika kita mencari guru, maka tidak semata-mata dalam bidang ilmu umum saja, tapi juga ilmu syariat, ilmu agama juga. Paling tidak guru tersebut mempunyai pandangan terhadap agama Islam itu agama yang baik, agama yang toleran, agama yang fleksibel, seperti itu. Tamamu tila'in walahu mimman yusakubi mimman syaikhi aslihi kathratu bahsin wa tuluj tima'in la mimman akhada ilma ambutunil awraqi walam ya'rif bisuhbati masyayikhi haddaki. Qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu, man tafaqqaha min butunil kutubi dayyi'al ahkama. Kemudian yang dipercaya oleh para guru-guru pada zamannya, terus sering melakukan penelitian dan dialog dengan para pakar, pada ahlinya pada zamannya tersebut. Bukan sosok guru yang ilmunya dapat lewat lembar-lembaran kertas buku,
dan tidak pernah belajar langsung pada guru-guru ahli atau masyayikh-masyayikh yang mempunyai ilmu-ilmu yang tinggi. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang mempelajari ilmu fikih hanya dari kitab atau buku saja, maka ia telah menyia-nyiakan beberapa hukum. Saking ketatnya kita dalam mencari sosok guru itu bagaimana yang baik dalam kehidupan kita, sampai-sampai Imam Syafi'i itu memberikan isyarat bahwa barang siapa yang mempelajari ilmu fikih hanya dari kitab atau buku saja, maka ia telah menyia-nyiakan beberapa hukum. Yang mana Imam Syafi'i di sini menekankan bahwasanya seorang guru merupakan seseorang yang penting dalam kehidupan kita untuk menentukan jalan kita, menuntun jalan kita kepada arah yang terang benderang. Kalau kita mengandalkan cuma kitab atau buku saja, memang kitab atau buku itu merupakan jendela dunia yang mana di situ terdapat banyak informasi. Tetapi kadang yang kita alami itu justru malah tidak yang diharapkan oleh buku tersebut. Kita memiliki pandangan tersendiri terhadap apa yang telah kita baca tersebut, kita baca dalam buku tersebut, atau bahkan malah munculnya bentrokan antara pikiran kita dengan buku tersebut. Maka di sini dalam kitab Adabul Ta'lim Muta'alim sangat berhati-hati dalam memilih seorang guru. Bukan hanya seorang guru yang hanya belajar dari kitab dan buku saja, tapi guru yang memiliki sanad keilmuan yang pas, yang sangat masyhur hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wasalisu ayyang qada li syaikhihi fil umurihi wala yakhruja ar-ra'yi wa tadbirihi bal yakuna ma'ahu kal maridi ma'at tabibi mahiri fayasta'muruhu fima yaqsudu wa taharridahu fima ya'malu wa yubaligha fi hurmatihi wa yataqarraba ilallahi ta'ala bi khidmati. Yang ketiga yaitu patuh terhadap gurunya dalam segala hal dan tidak keluar dari nasihat-nasihat dan aturan-aturannya. Bahkan hendaknya hubungan antara guru dan muridnya itu ibarat pasien dengan dokter spesialis, sehingga ia minta resep sesuai dengan anjurannya dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh ridhonya terhadap apa yang ia lakukan dan bersungguh-sungguh dalam memberikan penghormatan kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melayaninya. Yang maksudnya di sini adalah bagaimana kita seorang murid ini menempatkan seorang guru adalah sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat dihormati, sehingga kita sebagai seorang murid ini seperti gelas yang mana kita belum tahu apa-apa. Terus kemudian ilmu yang ditransfer dari seorang guru adalah air yang memenuhi gelas tersebut. Nah, di sini dalam bab ketiga ini disebutkan dalam kitab Adabul Ta'lim Muta'alim bahwa seorang murid harusnya kepada seorang guru itu sangat-sangat patuh dan sangat-sangat menghormati, sebagaimana telah diajarkan dalam kebanyakan pondok pesantren, yang mana di situ mengedepankan sangat-sangat mengedepankan adab, mengedepankan perilaku tunduk kepada seorang guru. Bahkan dalam beberapa pondok pesantren, cucu dari anak dari seorang pengasuh yang masih kecil itu sudah dihormati selayaknya seperti menghormati orang tuanya, menghormati pengasuhnya, seperti itu.
Yaitu untuk tujuan apa? Untuk tujuan mencari ridho seorang guru. Ketika kita sudah membuat bangga seorang guru, maka insya Allah guru akan ridho kepada apa yang telah kita perbuat, ridho terhadap ilmu yang mereka transfer kepada kita. Maka yang terjadi, kehidupan kita selanjutnya akan menjadi kehidupan yang insya Allah diberkati Allah dan juga dikelilingi oleh selalu hal-hal baik dan menjadikan kehidupan kita sukses kepada kehidupan dunia dan akhirat. Wal ya'lam anna dillatu li syaikhihi izzahu wa khudu'ahu lahu fakhruhu wa tawadu'uhu lahu rif'atuhu. Hendaknya seorang pelajar tahu bahwa merendahkan diri di hadapan gurunya merupakan kemuliaan. Ketundukannya kepada gurunya merupakan kebanggaan atau tawadu. Di hadapannya merupakan keterangkatan derajatnya. Ketika kita menundukkan derajat kita di hadapan guru kita, itu bukan semata-mata kita merendahkan martabat kita terhadap orang lain. Bukan seperti itu. Maka yang diajarkan kepada para santri dalam ilmu pesantren, mereka diajarkan untuk tawaduk terhadap gurunya, sebagaimana kita kepada tuan atau seseorang yang mempunyai ilmu di atas kita, maka kita wajib untuk tunduk dan patuh terhadap mereka. Yang cuma tunduk di sini apa? Yaitu tunduk terhadap ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Kemudian keempat, warrabi'u ayyanzura ilaihi bi'ainil ijlali wa ta'dhimi wa ya'taqida fihi darajatal kamali fa inna dalikal aqrab ila naf'ihi bi. Yang keempat yaitu memandang guru dengan hormat dan takdim dan beri keyakinan bahwa guru itu mempunyai derajat yang sempurna, karena pandangan seperti itu paling dekat dengan kemanfaatan ilmunya. Pasal ketiga dan pasal keempat ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu bagaimana seorang murid memposisikan dirinya itu di bawah seorang guru. Di bawah seorang guru yang mana dia harus patuh, harus tunduk, harus takdim kepada tawadu, takdim terhadap gurunya. Apapun yang disuruh oleh gurunya, seorang murid harus menuruti gurunya, kecuali kalau guru tersebut memerintahkan kepada kejelekan. Karena ketika seorang murid ini berkeyakinan bahwa ketakdiman mereka ini akan berdampak positif terhadap kehidupan kedepannya, maka hal itu akan terjadi. Sebagaimana saya itu mempunyai cerita saat saya dulu masih di pondok pesantren Tebu Ireng, khususnya di pondok pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang itu. Di situ ada beberapa cerita ya teman saya itu, dia di situ yaitu sebagai santri yang bisa dianggap tidak bisa apa-apa. Dia hafalan juga enggak terlalu kuat, kemudian dalam ilmu umumnya juga enggak terlalu pintar, pas-pasan. Bahkan dalam beberapa mata pelajaran, mereka dia itu dianggap tidak lulus. Kemudian tapi di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa dia adalah seorang santri yang sangat-sangat takdim terhadap gurunya. Jadi ketika pagi hari itu kita para santri kan ada setoran wajib, yang mana di situ sebelum seorang ustadz itu menduduki tempat untuk sebagai menerima setoran, itu di situ kan disiapkan seperti sajadah gitu, sajadah yang tebal segini, untuk sebagaimana kita seorang santri harus menghormati seorang guru. Lah itu dia mesti yang pertama membawakan sajadah tersebut dari komplek. Padahal kompleknya itu jauh, sekitar
ya kurang lebih 500 meter sampai nggak sampai 1 kilo tapi mendekati 1 kilo. Itu dia berlari habis subuh dari sholat jamaah itu langsung lari ke komplek, habis dari komplek terus langsung menuju ke masjid, yang mana di situ dia membawa sajadah itu tadi untuk dipersilahkan kepada gurunya itu, kepada ustadznya. Terus seperti itu menunjukkan bahwa ketakdiman dia sebagai seorang santri, tawadhu dia sebagai seorang santri. Kemudian selang berapa tahun kemudian ada seseorang yang teman saya itu bertemu dengan orang ini tadi. Ketika lulus semuanya, terus sama-sama alumninya, akhirnya bertemu dengan orang ini tadi, yang mana dia itu sekarang menjadi orang yang sukses, usahanya lancar, kemudian Qurannya juga lancar, kemudian semuanya tercukupi. Dari ceritanya seperti itu. Nah ini terus dari apa? Padahal dia saat mondok dulu dia hafalan juga nggak terlalu, terus kemudian dia umumnya juga nggak terlalu, pokoknya serba pas-pasan ini dalam hal mencari ilmu, serba pas-pasan, tapi dia sangat takdim sekali terhadap gurunya. Maka yang terjadi di situ, keriduan seorang guru ketika memberikan pengajaran, memberikan ilmu kepada seorang santri, walaupun santri tersebut tidak tahu apa-apa. Nah, kemanfaatan ilmunya tersebut didapat ketika seorang santri tersebut sangat-sangat takdim terhadap gurunya. Maka di sini memang tidak bisa dikatakan seperti tidak bisa dilogika. Kalau ilmu pesantren tidak bisa dilogika. Dia tidak bisa apa-apa, tapi ketika dia lulus karena ketakdimannya tersebut, maka ilmunya bermanfaat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bagi sosial. Nah, kemudian ini adalah, kita lanjut lagi. Qala Abu Yusuf sami'tu salafi. Abu Yusuf berkata, aku mendengar para ulama salaf berkata, yaquluna ma la ya'taqid jalalatah ustadihi la yuflih fala yukhatib syaikhahu bita'il khitabi wa kafi wala yunadihu bi ismihi bal yaqulu ya sayyidi aw ya ustadi. Aku mendengar para ulama salaf berkata, barang siapa yang tidak mempunyai sebuah i'tiqad atau keyakinan tentang kemuliaan guru tadi, lah seorang santri yang tidak mempunyai keyakinan bahwa gurunya itu seorang yang mulia, maka ia tidak akan sukses. Di sini sudah diterangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau mengarang kitab ini tidak semata-mata mengarang pikirannya sendiri, tidak, tapi sudah melalui beberapa proses yang mana kitab ini akan dijadikan sebagai pegangan untuk para santri dan juga para ustadz untuk mengajarkan ilmunya. Nah, di sini silakan, maka ia tidak akan sukses. Berarti kan tidak semata-mata ini tidak akan sukses, tidak, tapi sudah ada bukti-bukti yang menyatakan ini gitu. Maka bagi pelajar jangan memanggil guru dengan menggunakan tak kitab. Maksudnya di sini menggunakan jangkar. Dan juga jangan memanggil dengan namanya, seperti itu. Memanggil dengan jangkar. Contohnya seperti ini. Saya kan Ustadz Fioki, Pak Fioki gitu ya. Terus ada yang memanggil saya, Ki, sini Ki ya. Ada murid yang memanggil saya seperti itu, Ki sini Ki, lah itu nggak boleh seperti itu. Namanya jangkar. Dalam kitab ini sangat-sangat ditentang sekali di sini dalam kitab ini. Bahkan disebutkan bahwa ilmunya, bahwa dia tidak akan menjadi orang yang sukses. Bahkan terus di sini gimana manggil yang secara bagus itu, yaitu yaqulu ya sayyidi au ya ustadi.
ya sayyidi wahai tuanku, atau ustadi wahai guruku. Nah, itu yang bagus itu. Seperti ya sayyidi Fioki, ya, Pak Fioki ya gitu. Pak Fioki, Ustadz Fioki lah gitu. Enggak apa-apa. Kalau Fioki ya itu jadi tiru rek ngono kabeh rek. Kemudian wala yalkuruhu aidon fi ghaibatihi bi ismihi illa maqrunan ma yush'iru bita'dimihi ka qawlihi qala asy-syaikhu al-ustadu kadza au qala syaikhuna au nahwi dzalik. Juga ketika seorang guru tidak berada di tempat, maka pelajar tidak diperkenankan untuk memanggil dengan sebutan namanya saja, melainkan harus sertai dengan sebutan memberikan pengertian tentang keagungan seorang guru. Seperti apa yang diucapkan contohnya di sini itu al-ustadu kada au qala syaikhuna. Seperti yang dikatakan pada pelajarnya, asy-syaikh al-ustad berkata begini atau guru kami ingin berkata dan lain sebagainya. Ketika contohnya gini, kita di dalam kelas kemudian tidak ada gurunya. Lah itu tidak boleh. Semisal nih, gurunya itu namanya Husain. Kemudian ada seorang murid yang mengatakan gini, iko lo Husain tahu ngomong koyok ini. Nah itu nggak boleh seperti itu. Bolehnya berkata seperti apa? Itu kata Pak Husain. Nah harus kata embel-embel Pak atau kata embel-embel Ustadz. Itu kata Ustadz Husain harus seperti ini. Nah begitu, tidak boleh. Jare ini Husain, lah gak boleh seperti itu. Karena itu apa? Itu gurumu rek, bukan temenmu. Jadi bedakan antara guru dengan teman. Memang ada guru itu yang sangat-sangat humble terhadap muridnya. Tapi kita sebagai murid juga harus tahu bahwa di situ beliau bukan semata-mata sebagai teman, tetapi kita posisikan beliau sebagai orang yang mulia, orang yang mempunyai ilmu yang mana yang tersebut akan ditransfer kepada kita. Seperti itu. Kemudian yang kelima, wal khamisu ayya'rifa lahu haqqahu wala yang siyalahu fadlahu wa ayyada'uwa lahu mudata hayatihi wa ba'da mamati. Hendaknya pelajar mengetahui kewajibannya kepada gurunya dan tidak pernah melupakan jasa-jasanya, keagungannya dan kemuliaannya, serta selalu mendoakan kepada gurunya baik ketika beliau masih hidup atau setelah meninggal dunia. Dalam pasal kelima ini dicerangkan bahwa kita sebagai seorang murid ini harus selalu ingat dimanapun guru-guru kita berada. Maksudnya ketika kita pentingnya tawasul terhadap guru, ketika kita selesai sholat, terus ketika kita kemanapun kita menceritakan tentang guru kita, itu hendaknya kita mengirimkan Fatihah kepada beliau-beliau. Karena gimana? Dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di situ diterangkan bahwa seorang guru merupakan seorang yang mulia, maka di situ kita harus banyak-banyak mendoakan beliau yang mana dalam kehidupannya ini agar selalu diberkati kehidupannya oleh Tuhan, diberkati kebutuhan Allah Subhanahu wa taala, dicukupi rezekinya, seperti itu. Mendoakan pada gurunya baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Kalau meninggal bagaimana? Kita harus berziarah kepada makom beliau, datang ke situ, tawasul, membacakan yasin, membacakan tahlil, yang mana kita hadiahkan kepada beliau sebagai kita seorang murid berterima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan beliau kepada kita. Wa yurayu dzurriyyatuhu wa aqrabuhu wa awiddahu wa yata'ahada ziyarata qabrihi wal istighfara lahu was sadaqata anhu wa yasluka fi simti wal huda maslakahu. Selalu menjaga keturunannya, para kerabatnya dan orang-orang yang beliau kasih, dan selalu menegakkan terhadap dirinya
sendiri untuk selalu berziarah ke makam beliau untuk meminta ampun, memberikan sedekah atas nama beliau, selalu menampakkan budi pekerti yang bagus dan memberikan petunjuk kepada orang lain membutuhkannya. Maksudnya di sini ketika kita menjadi seorang alumni dari pondok pesantren atau sebuah lembaga pendidikan, kita tidak boleh, janganlah kita meninggalkan nama-nama guru-guru kita begitu saja. Tapi kita harus ingat, kamu sukses di sini itu bukan siapa-siapa dulunya. Kamu sukses di sini itu karena berkat guru-gurumu dulu yang memberikan arahan kepada kamu. Jadi semata-mata itu, tidak semata-mata karena kamu sendiri yang kerja keras, kemudian gurumu bukan apa-apa, bukan begitu. Ketika beliau sudah meninggal, maka kita wajib untuk berziarah kepadanya, memintakan ampunan kepada Allah SWT terhadapnya. Terus kalau bisa kita mempunyai rezeki yang lebih, kita sedekah atas nama guru beliau. Nah, di situ maka beliau insya Allah akan ridho kepada kita, yang bagaimana kita sebagai murid kedepannya akan menjadikan ilmu tersebut kemanfaatan, ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Wal akhirah. Kemudian wa yura'iya fid dini wal ilmi adatahu wa yata'addaba bi adabi wa la yata'a. Di samping itu pelajar harus selalu menjaga adat istiadat, tradisi dan kebiasaan yang telah dilakukan oleh gurunya, baik dalam masalah agama atau dalam masalah keilmuan. Wa la yata'al iqtida'ah bi, baik dalam masalah agama ataupun dalam masalah keilmuan, dalam menggunakan budi pekerti sebagaimana yang telah dilakukan oleh gurunya, selalu setia, tunduk dan patuh kepadanya dalam keadaan apapun, dimanapun ia berada. Ketika kita sudah menjadi alumni dan menjadi seorang tokoh yang hebat, kita sudah menjadi seorang yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan, seorang yang sukses dalam karirnya, tidak boleh kita meninggalkan jasa-jasa dari guru-guru kita. Harus selalu ingat terhadap jasa-jasa guru-guru kita, mendoakan dia, budi pekerti bagaimana yang telah dilakukan oleh gurunya. Kita mencontoh akhlaknya, mencontoh adabnya bagaimana. Kemudian yang keenam, selanjutnya wasadisu ayyata sabbara ala jafwati tasduru minasyaikhi aw su'i khuluqihi wala yasudduhu dalika ammula zamati wa'tiqati kamali wa ta'awwala li af'ali allati yadharu anna sawaba khilafuha ala asani ta'wili. Bersabar atas sifat keras seorang guru dan keburukan perilakunya, dan hendaknya hal tersebut tidak menjadikannya lantas meninggalkan guru. Bahkan ia harus mempunyai keyakinan bahwa gurunya itu memiliki derajat yang sempurna dan berusaha mentakwil perbuatan gurunya yang tampaknya menyalahi kebenaran dengan takwil yang baik. Maksudnya di sini itu begini, seorang guru bertindak keras, seperti tak sayang kepada kita. Itu sebaliknya enggak seperti itu. Pada zaman-zaman dahulu itu banyak guru-guru yang kalau ngajar itu dia pakai rotan yang panjang. Pakai rotan yang panjang. Jadi kalau muridnya yang salah, langsung disabet pakai rotan tersebut hingga merah itu. Itu bukan seperti itu, maksudnya bukan keras.
melanggar hak asasi manusia atau apa gitu, enggak. Itu seorang guru berusaha bagaimana ilmunya ini bisa transfer terhadap muridnya ini dengan benar-benar sempurna. Muridnya ini benar-benar paham terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya gitu. Tidak ada guru yang menyakiti, enggak ada. Guru semua itu sayang terhadap muridnya. Wa idza jafahu syaikhu ibtada'a huwa bil i'tidari wa adhara dhanba lahu wal ataba alai fa inna dhalika abqa limawaddati syaikhihi ala tawqifihi fima fihi fa fadilatun wa ala tawbihihi ala ma fihi taqisatun ala kullin ya'tarihi au ala taksir yu'anihi au ghairi dalik mimma fi iqafihi alaihi wa taubihihi. Bila guru berlaku kasar pada murid, hendaknya murid yang mulai meminta maaf, menampakkan bahwa dia bersalah dan berhak dimarahi. Dan begitu guru akan tambah senang untuk mengajar keutamaan kepada murid dan memperingatkannya ketika dia berlaku tidak baik, malas, ceroboh, atau melakukan hal yang selain itu dari segala hal yang dapat perhatian gurunya, kritik, bimbingan dan perbaikan. Semua itu demi dilakukan guru sebenarnya demi irsyaduhu wa islahuhu wa yu'adda dzalika minasyaikhi min ni'amillahi ta'ala bightina'is syaikhi bihi wa nadrihi ilaihi fa inna dzalika amyalu liqalbi syaikhi wa ab'asu ala i'tinadi bimasalihi. Semua itu yang dilakukan guru sebenarnya demi pengarahan dan perbaikan diri murid, sehingga harus dipahami sebagai nikmat Allah yang datang dalam bentuk perhatian dan pengawasan guru. Seperti itu. Jangan diartikan sebagai wah guru iki jahat, wah guru iki gak sayang karo kita. Enggak seperti itu. Kita sebagai murid harus memposisikan bagaimana seorang murid seharusnya. Dalam kitab Adabul Ta'lim Muta'alim ini sudah dijelaskan, ketika seorang guru memarahi, memberikan arahan, memberikan kritik terhadap seorang murid, maka hendaknya seorang murid ini yang harus meminta maaf. Karena apa? Karena dia sudah membuat marah seorang guru. Dengan apa? Dengan melanggar aturan-aturan dari guru tersebut, membuatnya marah. Gak mungkin ujuk-ujuk guru marah itu karena dia nggak punya kesalahan, nggak mungkin. Jelasnya ketika murid salah, dia memberikan tuntunan, mungkin tuntutannya ini yang banyak orang yang salah paham, mengkritiknya ini banyak orang yang salah paham. Ketika salah dicewek, ketika salah dikepuk, ketika salah dijewer, lah itu mungkin diartikan sebagai guru yang jahat. Padahal itu enggak, rek. Guru yang jahat itu enggak ada. Guru semua itu baik. Ingin muridnya menjadi orang yang bermanfaat ilmunya. Ingin muridnya menjadi orang yang sukses. Ingin muridnya menjadi orang yang baik. Seperti itu. Jika hal ini dipahami oleh murid, maka guru akan tambah suka dan semangat memperhatikan kemaslahatan murid. Jadi menghadapi seorang guru yang seperti itu sifatnya, rek, itu seorang murid juga harus sabar. Ketika murid salah terus dikepuk sama gurunya, itu jangan sampai gurunya itu yang minta maaf karena telah memberikan kekasaran kepada kamu, jangan. Tapi kamu yang harus minta maaf terhadap gurunya. Murid yang minta maaf terhadap gurunya. Karena apa? Karena telah membuat guru tersebut marah. Pasti dalam pengajaran ada kalanya seorang murid membuat kesalahan yang mana guru tersebut sampai membuat marah. Seperti itu. Wa idza auqafahu syaikhu ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadarat minhu kana ya'rifuha min qablu fala yabharu annahu kana arifan biha wa ghafala anha bal yashkuru asy-syaikha ala ifadati dzalika wa atinaihi bi amrihi.
Bila guru mengajari tata krama pada murid atau mengingatkan atas suatu kesalahan yang murid telah tahu sebelumnya, maka murid jangan menampakkan bahwa dia sudah tahu kesalahannya dan dia tetap mengabaikannya. Akan tetapi dia harus berterima kasih atas nasihat dan perhatian guru. Ini salah satu adab juga murid terhadap gurunya ya. Ketika nih, semisal saya, Pak Fyoki, menegur Hasan bahwa dia itu salah telah melakukan ini. Semisal apa? Telah melakukan mencubit. Contohnya mencubit aja. Hasan telah mencubit Husain. Baru habis itu saya sebagai seorang guru memberitahu Hasan, gak boleh itu perbuatannya jelek. Terus seorang murid Hasan ini tadi tidak boleh ujuk-ujuk langsung berbicara, iya Pak, harus ngerti Pak, lek wis elek. Tidak boleh seperti itu. Sebagai murid yang baik itu sebagaimana? Sebagai murid yang baik, seharusnya Hasan berterima kasih kepada saya karena sudah saya peringatkan. Oh ya Pak, terima kasih sudah memperingatkan kami, terus memperingatkan saya bahwa hal tersebut jelek. Seperti itu. Cara kasarane ku apen-apen ra ngerti arek. Padahal wis ngerti hari itu jelek, cuma tetap dilakukan. Nah itu cara kasarannya seperti itu. Tapi itu merupakan adab yang harus dipegang seorang murid kepada seorang guru. Kemudian fa in kana lahu fi dzalika udhrun wa kana i'lamu asy-syaikhi bi aslaha fala ba'sa wa illa tarakahu illa ayyatarattaba ala tarki bayanil udri mafsadatun fayata'ayyanun i'lamuhu. Jika murid punya alasan atas kesalahannya itu dan dengan memberitahukan alasan tersebut pada guru dianggap baik, maka tidak apa-apa memberitahukannya alasannya itu. Akan tetapi jika tidak dianggap baik, maka hendaknya alasan tersebut jangan dijelaskan. Kecuali bila tidak dijelaskan justru malah timbul hal negatif, maka harus dijelaskan. Seperti itu. Jadi ketika seorang guru ini melakukan hal yang jelek, terus ada murid yang tidak setuju, itu alangkah baiknya dijelaskan kepada gurunya. Gak apa-apa, diperingatkan. Maksudnya diperingatkan gini rek, kita memperingatkan itu bukan di tempat yang umum. Maksudnya seperti ini, ketika saya sebagai seorang guru melakukan kesalahan berupa salah akan penjelasan lah. Ketika aku menjelaskan tentang bab sholat atau bab wudu rukunnya ada 6 kan, ada 6 atau 7 itu 6 kan ya, ada 6 merupakan. Terus saya bilang rukunnya wudu ada 5. Nah seperti itu merupakan hal yang fatal kan. Nah itu boleh diperingatkan, maaf Pak, bukannya rukun wudu ada 6 ya, karena gini ya, begitu nggak apa-apa. Tapi kalau semisal seorang guru ini salah dalam menjelaskan penjelasan tapi tidak fatal, namun ketika seorang murid menyanggah guru tersebut akan membuat guru tersebut malu, nah itu mending tidak usah disampaikan, atau boleh disampaikan ketika guru tersebut sendirian. Jadi begini, ketika saya melakukan sebuah kesalahan, terus saat penyampaian terus salah, tapi bukan hal yang fatal, itu nggak apa-apa. Kamu betulkan, cuma tidak secara langsung. Tapi ketika nunggu saya keluar dari kelas, kemudian sampean mampir kepada saya, Pak mohon maaf,
tadi penjelasannya kan gini. Lah seharusnya kan gini. Lah itu nggak apa-apa. Karena apa? Ketika seorang murid langsung menjudge guru itu bahwa guru itu salah, lah itu akan membuat malu guru tersebut. Nah, kemaluan itu dalam hati seorang guru itu merupakan kunci keridhaan seorang guru terhadap muridnya. Kalau guru sudah malu, kemudian guru ini sakit hati, gak ridho, maka yang disebabkan apa? Kemanfaatan ilmu tersebut, kemanfaatan ilmu murid tersebut akan dipertanyakan ke depannya bagaimana. Lah ngeri kan ya? Lah ini sangat-sangat ketat, bukan ketat sih, sangat-sangat hati-hati ketika kita berhadapan kepada guru, ketika guru berhadapan kepada murid, seperti itu. Harus mempunyai tata krama. Bisa menempatkan kita sebagai murid, bisa menempatkan saya sebagai guru, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, wasabi'u alla yadkhula ala syaikhi fi ghairil majlisi al-ami illa bi istidani sawa'un kana syaikhu wahdahu aw kana ma'ahu ghairu fa inis ta'dana bi haitsu ya'lamu syaikhu walam ya'dan lahu in sarafa wala yukarrirul istidana wa in syakka fi ilmi syaikhi bihi fala yazidu fil istidani fawqa salasin marratin aw salasin turuqatin libabi wal yakun turkul babi khafifan bi adabin wa bi idfaril asabi'i summa bil asabi'i qalilan. Yang ketujuh, janganlah seorang murid menemui guru di selain majelis ta'lim kecuali meminta izin terlebih dahulu, baik guru lagi sendirian maupun bersama orang lain. Bila sudah minta izin seperti mengucapkan salam, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Yai, ingin bertemu dan guru tahu hal itu tapi tidak mengizinkan, maka murid harus pergi dan tidak mengulangi permintaan izinnya tersebut. Bila ragu apa guru mendengar ucapan permintaan izin untuk bertemu dari murid atau tidak, maka boleh mengulangi maksimal 3 kali atau dengan mengetuk pintu 3 ketukan, tapi dengan ketukan yang wajar, penuh tata krama, seperti dengan menggunakan kuku jemari lalu dengan jemari secara bertahap. Jadi gini, ketika kita mau bertemu kepada seorang ustadz atau kiai, sowan gitulah, sowan, sebelumnya kita harus punya janji. Lebih baiknya punya janji terlebih dahulu. Agar yang mana? Gimana? Agar kita sebagai murid dan seorang yai tersebut itu sama-sama mempunyai waktu yang luang untuk kita berinteraksi dengan beliau, untuk kita bisa santai sowannya. Kita tidak mengganggu waktu beliau juga enak kepada kita, seperti itu. Bila terlanjur gak usah izin gimana? Ya kita harus datang ke rumahnya dengan baik-baik, dengan sewajarnya, membawakan apa gitu untuk sowan. Sewajarnya sowan bagaimana? Kita mengetok pintu dengan nada yang lirih. Tidak boleh mendobrak, brak, gak boleh seperti itu. Atau di sini disebutkan wajar dengan penuh tata krama seperti dengan menggunakan kuku jemari, begitu. Tik 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 tik. Nah, seperti itu. Harus wajar dengan pelan. Seperti itu. Tidak boleh kerusa-kerusu. Nanggone yai kudu toto kromo rek, gak oleh langsung brak, gak boleh seperti itu, gak boleh. Itu namanya tidak punya tata krama. Wa idza adina wa kanu jama'atan taqaddama afdaluhum wa asannuhum fi dukhuli wassalami alaihi summa salama alaihi al afdalu fal afdal wa yadkhulu ala syaikhi kamila hayatil mutatawwirah. Bila guru sudah mengizinkan masuk dan murid yang ingin bertemu banyak, maka yang lebih tua masuk dahulu seraya mengucapkan salam, kemudian diikuti yang lain sesuai urutan usia sambil mengucapkan salam secara bergantian. Hendaknya
Hendaknya juga ketika menemui guru dalam keadaan penampilan yang baik. Al-badani wasiyabi nadifahuma ba'dama yahtaju ilaihi min akhdi durfin wa izalatin ra'ihatin karihatin la siyama ida qasadul ilma fa innahu majlisu dzikrin wa jtima'in wa ibadah. Berpakaian bersih dan suci setelah sebelumnya memotong kuku dan menghilangkan bau badan yang tidak sedap, terutama bila bertujuan mengaji. Hal ini karena tempat tersebut merupakan majelis zikir, ibadah yang berkumpul orang-orang. Jadi ketika kamu ngaji kepada gurumu, kita mau sowan, itu berpakaian yang bagus, memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang suci, yang bersih, jangan kotor acak-acakan rambut gimbal seperti itu, jangan rek. Memakai peci, bagaimana tata keramanya yang baik, menghilangkan bau badan. Ketika badanmu bau terus kamu sowan kepada yai, lo yai apa kang ngina terus sudah nutupi irung ya sakno to. Ini gara-gara abumu gak tau adus. Terutama bila bertujuan mengaji bersama-sama, apalagi di situ kumpulnya orang banyak. Ketika kamu mempunyai badan yang gak enak, terus kamu gak mandi juga ya, kasihan kan sebelah-sebelahmu, inceng-inceng ambune sopo gitu. Menjadikan mereka tidak fokus terhadap kajian guru tersebut. Nah, tata keramanya seperti itu. Wa mata dakhala ala syaikhi fi ghairi majlisi al-ilma wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu fasakatu anil hadisi au dakhala wa syaikhu wahdahu yusalli au yadhkurul au yutali'u fataraka dzalika sakata wala yabda'uhu bil kalami bal yusallimu wa yakhruju syari'an illa ayyamurahu asy-syaikhu bil muksi wa idza makasa fala yutilu illa ayyamurah bidzalik. Ketika sudah ada di dalam dan saat itu beliau sedang ngobrol dengan seseorang, maka yang lain hendaknya diam, tidak berbicara sendiri. Atau ketika sudah masuk ke dalam ternyata guru tersebut sholat sendirian atau sedang berzikir dan belajar, maka murid harus membiarkannya diam saja, gak apa-apa, ditunggu sampai selesai dan tidak memulai berbicara. Ketika gurunya berzikir, ketika gurunya ini ngobrol dengan teman kita, tidak boleh langsung memotong. Loh Pak, ini ya gak boleh seperti itu. Kita harus menunggu sampai guru tersebut selesai ngobrol dengan teman kita ini, kemudian kita baru ngobrol kepada guru kita. Akan tetapi sebaliknya, dia pengertian dengan pengucapan salam pamit pulang secepatnya, kecuali bila guru menyuruh untuk tetap diam di tempat. Tapi jangan lama-lama kecuali bila disuruh gitu. Terus ketika kita punya hajat yang lain, misalnya nih ketika kita sowan terhadap guru, terus kita mempunyai hajat yang lain. Misal gini, kita berangkat dari rumah jam 8, kemudian sholat kita maksimalkan sampai jam sowan kita maksimal sampai jam 10. Terus ketika sampai jam 10 di tempat situ belum selesai sowannya dan guru tersebut masih ngomong, masih berbicara tentang hal-hal yang lainnya, kita harus mencetak krama juga rek. Tidak boleh langsung, Pak tak boleh Pak, Assalamualaikum, gak boleh gitu rek, gak apik, ngono dikeplaki wong akeh ngono kuwi. Nah, bagaimana yang baik? Seperti ini rek. Berbicara, guru tersebut berbicara, kemudian yang baik gimana? Ngapunten Pak, kula wonten udur engkang mantun niki jam 10 sampun nonton acara yang sangat-sangat penting. Nah, seperti itu. Kula pamit riyen nggih. Assalamualaikum. Itu pasti nanti gurunya itu jelas mempersilahkan. Gak mungkin tidak. Wa idza hadara makana syaikhi falam yajidhu jalisan intadarahu kaila yufuwita ala nafsihi darsahu wala yatruk
Bila murid datang ke tempat guru sementara guru belum juga hadir, maka hendaknya menunggu supaya dia tidak ketinggalan pelajaran. Dia dipergunakan untuk pergi. Alaihi liyukhruja ilaihi wa in kana naiman sabara hatta yas hatta yastaiqido aw yang sorifa summa yauda wa sabru khairun lahu. Kamar guru mengetuk pintunya. Untuk pergi ke kamar guru, mengutak pintunya supaya guru keluar. Bila guru masih tidur, murid hendaknya bersabar hingga beliau bangun dan tidak pulang dan datang lagi di lain waktu, sebab kesabaran merupakan perangai yang harus dimiliki seorang murid. Ketika murid juga harus sabar. Ketika guru murid dalam kamar masih tidur, ya denteni sampai mari, sampai beliaunya bangun. Nah, kesabaran itu yang akan menunjukkan kita kepada kesuksesan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wala yaqtari'u alaihi waqtan khassan bihi duna ghairihi wa in kana ra'isan aw kabiran lima fihi minat ta'rafu'i wal humki ala syekhi wa talabati fa in badahu asy-syaikhu bi waqtin muayyin aw khasin li udrin iqin lahu anin khuduri ma'a jama'ati aw li maslahatin ra'aha asy-syaikhu fala ba'sa bih. Tidak diperbolehkan bagi murid meminta kepada guru waktu khusus untuk dirinya sendiri agar diajarkan ilmunya. Tidak punya adab ini katanya. Dalam kitab Adabul Ta'lim Muta'allim. Tidak boleh. Pak, saya mau minta waktu khusus untuk Bapak mengajar saya jam sekian. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya gak punya adab. Lalu kita ini yang butuh guru kok, bukan guru yang butuh kita. Seperti itu. Bagi murid tersebut seorang pemimpin atau orang besar. Sebab hal itu merupakan suatu kesombongan dan kedunguan kepada guru dan murid-murid yang lainnya. Namun bila guru yang minta waktu khusus karena tidak bisa hadir di waktu yang sudah disepakati, entah karena ada udzur atau hal yang lain, kemaslahatan yang dipandang baik, maka hal tersebut boleh-boleh saja. Kecuali kalau gurunya sendiri yang meminta waktu. Kamu tak ajar jam sekian aja ya, karena saya tidak ada waktu. Maksudnya tidak ada waktu, ada udzur, ada hal yang penting lainnya yang harus diselesaikan dulu gitu. Itu enggak apa-apa kalau guru seperti itu. Tapi kalau murid yang meminta, Pak, sampean hal segini, tidak boleh, jangan. Karena dalam kitab Adabul Ta'lim Muta'allim dijelaskan bagaimana ilmu bisa manfaat, bagaimana ilmu bisa bermanfaat dan sukses di dunia dan akhirat. Ya harus tunduk kepada guru. Kemudian yang ke-8, wasaminu lisa amama syekhi bil adabi ka ayyah suwa ala rukbatayhi aw yajlisa kata syahudi ghairu annahu la yadau yadayhi ala fakhidaihi aw yajlisa muta'arrabi'an bitawadu'in wa hudu'in. Apabila pelajar duduk di hadapan kiai, maka hendaklah ia duduk di hadapannya dengan penuh tata krama, seperti duduk bersimpu di atas kedua lutut, seperti duduknya tahiyat awal begitu, atau duduk seperti duduknya orang yang melakukan tahiyat akhir, namun tidak perlu meletakkan kedua tangan di atas kedua paha, atau duduk bersila dengan apa? Wasukunu wa khusyu'in, dengan penuh tawadu, rendah diri, tumaknina, tenang dan khusyuk. Tidak perlu seperti sholat, tapi kita meniru gerakannya sholat itu enggak apa-apa. Seperti tahiyat awal, tahiyat akhir begitu. Sebagai apa? Sebagai penuduhan seorang ibu ini. Jadi kalau seorang seperti ini, jangan kene yo nantang itu antemi gurune dhewe we. Wa alla yaltafita bila daruratin bila yaqbalu bikali tuhu kuliyatuhu alaihi masohiyah lahu nadaruhu
ilaihi muta'aqilan la liqaulihi bihaisin la yahujahu ila a'ada al kalamu marrah tsaniyah. Seorang murid tidak diperbolehkan menengok kanan kiri kecuali dalam keadaan darurat. Bahkan kalau memungkinkan, si murid itu harus menghadap ke arah gurunya dengan sempurna sambil melihat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Selanjutnya ia harus berpikir, meneliti dan berangan-angan apa yang telah disampaikan sehingga guru tidak perlu lagi untuk mengulang perkataannya untuk kedua kalinya. Seorang murid yang baik ketika diajarkan oleh gurunya, ketika gurunya ini menerangkan, seorang murid yang baik harus memperhatikan depan, fokus, tidak boleh tengok kanan tengok kiri, boleh tapi harus ada darurat. Kitab Adabul Muta'alim situ menjelaskan seperti itu, rek. Kemudian wala yang dura ilahi yaminihi au yasarihi au fauqihi li ghairi hajatin wala siyama inda bahsihi. Murid tidak diperkenankan untuk melihat ke arah kanan atau kiri, dia melihat ke arah atas kecuali ada hajat, apalagi guru yang sedang menerangkan. Nah, kailo banget kamu ketika gurumu ndek ada pamut ndek ngarmu pas gini, rek. Mari mau menjelaskan, seperti gini. Terus aku ketolak ini guys, jadi ditabuk pek. Gak boleh gitu, rek, ya. Gak boleh. Jadi seorang murid yang baik itu bagaimana? Mendengarkan guru bicara apa, didengarkan terus, dicermati bicara bagaimana. Kalau bisa kami sambil berpikir, rek. Jadi otak ini bukan mati karena mendengarkan tok, tetapi juga kamu berpikir yang dimaukan guru itu bagaimana. Di otak ini kebayang langsung. Contohnya seperti wudhu ini rukunnya ada berapa? Ada 6. Pertama apa? Pertama itu langsung membayangkan, pertama itu gini. Ingatan seperti itu, maka ingatan tersebut akan menjadi kuat karena sudah terbayangkan daripada otak. Bukan sekedar mendengarkan sini, keluar dari kuping sini. Enggak seperti itu. Wala yaltariba li dajjatin yasma'uha wala yaltafita ilaiha wala yanfadha kummaihi wala yaksira an diraihi wala ya'basa biyadaihi aw rijlaini aw ghairihima min a'dha'ihi wala yaftaha fahu wala yaqra'a sinnahu wala yadrib. Seorang murid jangan membuat kegaduhan di saat mendengarkan, ada keramaian didengarnya, dan jangan mulai untuk melihatnya. Santri juga tidak boleh mempermainkan ujung bajunya, tidak boleh membuka lengan bajunya sampai kedua sikut, tidak boleh mempermainkan beberapa anggota tubuhnya, kedua tangan, kedua kaki atau lainnya, tidak boleh membuka apa yang tidak. Wala yadribal ardo wa nahwaha bi rohatihi au bi ausabihi wala yushabaka ausabi'a yadaihi wala ya'basa bi izatin wa nahwi. Membuka mulutnya, tidak boleh menggerakkan gerak giginya, jangan enggak boleh, rek. Jangan pukul-pukul tanah atau yang lainnya dengan menggunakan telapak tangan dan jari-jari tangan. Ini membuat kegaduhan apa kan kelas enggak boleh, rek. Jangan menselai kedua tangan, mengapu rancang ibe. Ngapu rancang iki koyo ngene lho. Yang ini. Ini dari kelas sini enggak boleh, rek. Cuma yo maneh. Dan bermain-main dengan menggunakan sarung dan sebagainya. Sarung itu kayak pecut-pecutan, apa maneh tambah menggarai kegaduhan. Enggak boleh seperti itu, ya. Kemudian wala yastani bi hadarati syaikhi ila khatiin au makhiddatin wala yu'tiya asy-syaikha jambahu au dhahruhu wala ya'tamida ala yadayhi ila waraihi au ila jambihi wala yuhki ma yudhiku minhu au ma fihi bida'atan wa su'u mukhatabatin au su'u adabin. Santri ketika berada di hadapan sang kiai, maka ia jangan menyadarkan dirinya ke tembok, ke bantal, juga jangan memberikan sesuatu kepadanya dari arah samping atau belakang. Jangan berpegangan pada sesuatu yang berada di
di selakangannya atau sampingnya atau sebelah mana pokoknya. Santri juga tidak diperkenankan untuk menceritakan sesuatu yang lucu. Gak boleh guyon sendiri sehingga menimbulkan tertawa orang yang menceritakan sesuatu yang ada unsur penghinaan. Cara ngono saiki ku guyon-guyon pas gurune nerangno gak boleh. Kok guyon dhewe ngono cekakan dan menampakkan perilaku yang kurang baik terhadap gurunya itu gak boleh. Itu bisa mengurangi porsi kemanfaatan ilmunya. Wala yadhaka li ghairihi ajabin wala ya'jabu duna syaikhi fa in ghalabahu yatabassamu min ghairi. Santri jangan tertawa untuk sesuatu yang tidak mengagumkan, menggelikan. Ya jangan mengagumi sesuatu yang di hadapan gurunya, apalagi ada sesuatu hal peristiwa kejadian lucu sehingga membuat santri tertawa. Syaitin wala yabsuqa wala yatanajtaha ma amkanahu wala yalfadun nukhamata min fihi bal ya'khuduha min fihi bimindilin au tarafin saubi. Buat santri tertawa, maka hendaknya ia jangan tertawa melainkan senyum tanpa keluar suara. Ia juga tidak boleh membuang ludah, mendehem selama hal itu mungkin untuk ditahan. Ia tidak boleh juga membuang ludah atau mengeluarkan dahak dari mulutnya. Gak oleh ngono gak apik. Mosok nang jero kelas ki yo ngidung-ngidung ngono. Ya yo dene santri kurang adab ngono kae. Namun yang paling baik adalah seharusnya itu tidak dilakukan dengan menggunakan sapu tangan atau menggunakan ujung bajunya untuk dipakai sebagai tempat dahak tersebut. Boleh dilakukan ketika kamu menggunakan tisu, menggunakan apa sebagainya seperti itu. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu moro-moro ngidu nang pinggir temanmu ya nggak boleh rek. Nggak ada rame, nggak gaduh kelas. Gaduh kelas ini berangkat itu tidak boleh, diterangkan tidak boleh. Wa idza atasa khafadha sautahu juhdahu wasatara wajahu binahwi min dillin wa idza tasaba satara fahu ba'da raddihi juhdahu. Apabila pelajar sedang bersin, maka hendaknya berusaha untuk memelankan suaranya dan menutupi wajahnya dengan menggunakan sapu tangan umpamanya. Apabila ia membuka mulut karena menahan rasa kantuk atau angop, maka hendaknya ia menutupi mulutnya untuk berusaha untuk tidak membuka mulutnya. Seperti itu. Angop ini lebih wajar. Angop soalnya tidak boleh lalari melebu taban kok. Wa yatadaba ma'a rufqatihi wa hadiri al majlisi fayukira ashabahu wa yahtarima kubara'ahu wa aqranuhu fa inna ta'addubahu ma'ahum ya'dubbun li syaikhi wa ihtiramun li majlisihi. Sebagai pelajar ketika sedang beradab dalam sebuah majelis harus beradab bersama teman-teman yang ngaji, menghormati para sahabatnya, memuliakan para seniornya dan teman sejawatnya karena menjadi adab yang baik kepada mereka. Berarti ia telah beradab terhadap gurunya dan menghormati majelis pertemuan. Wala yakhruja an sofin biniyatin al halakihi bitaqaddumin aw ta'akhurin wala yatakallama fi asna'i darsin bima la yata'allaqu bihi aw bima alhamdulillah bima la yata'allaqu bihi aw bima yaqta'u alaihi baksahu. Hendaknya ia tidak keluar dari barisan dengan yang membuat halaqah sendiri, baik dengan maju atau mundur santri. Juga tidak bolehkan berbicara ketika sedang pelajaran berlangsung dengan hal yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan ilmu tersebut. Ngomong dewe ngono gak boleh rek, atau mengucapkan sesuatu yang bisa memotong pembahasan tersebut. Wa in asa ba'du tulabati ala ahadin lam yanharhu ghairu syaikhi illa bi isyaratihi. Apabila sebagian dari santri orang mencari ilmu itu berbuat hal-hal yang tidak baik, berlaku buruk, maka tidak boleh selain guru memarahi dan membentaknya kecuali jika guru memberikan sebuah isyarat kepada santri yang lain untuk melakukannya.
Wa in sa'a ahadun adabuhu ala syaikhi yata'ayyana ala jama'ati intiharuhu wa rudduhu wal intisaru li syaikhi biqadarihi imkana. Apabila ada seorang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada gurunya, maka kewajiban bagi jamaah adalah membentak orang tersebut dan tidak menerima orang tersebut dan membantu gurunya dengan kekuatan yang dimiliki jika memungkinkan. Seperti itu ya. Belajar tidak boleh mendahului. Terus wala yasbiqahu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin illa in kana bi idni minhu. Belajar tidak boleh mendahului gurunya dalam menjelaskan sebuah permasalahan atau menjawab beberapa persoalan jika kecuali yang mendapat izin dari gurunya. Seperti itu ya. Kemudian wa min ta'dhimi syaikhi alla yajlisa illa jabihi wala ala musallahu wala ala firashihi. Termasuk sebagian dari mengganggukan seorang kiai adalah santi tidak boleh duduk di sampingnya, di atas tempat sholatnya, dan di atas tempat tidurnya. Enggak boleh rek, itu tidak bermanfaat nanti ilmunya kamu ya. Wa in amaru syaikhu bidzalika fala yaf'aluhu illa idza jazama alaihi jazman yashukku alaihi mukhalafatuhu fala ba'sa bimithli bimtisali au amrihi fi tilkal hali summa ya'udu ila ma yaqtadihil adabi. Seandainya sang guru memerintahkan hal itu kepada muridnya, maka jangan langsung melakukannya, kecuali apabila sang guru memang memaksa dan melakukan intimidasi kepada santri yang tidak mungkin untuk menolaknya tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu seperti ini baru diperbolehkan untuk menuruti perintah sang guru dan tidak ada dosa. Namun setelah itu ia harus berperilaku sebagaimana biasanya yaitu dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Wa qad takallama an-nasu fi ayyil amroini aula ayya'tamida imtisalal amri wa sulukal adabi. Di kalangan orang banyak telah timbul sebuah pertanyaan, manakah di antara dua perkara yang lebih utama, antara mengikuti perintah sang guru namun bertentangan dengan akhlakul karimah dan menjunjung tinggi akhlak dan melupakan perintah sang guru. Walladhi yatarajjahu tafsilu fa in jazama syaikhu bima amaruhu bihi jazman. Dalam permasalahan ini, menurut pendapat yang paling tinggi atau raja yang termasyhur adalah hukumnya tafsil. Apabila perintah yang diberikan oleh guru bersifat memaksa sehingga tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk menolaknya. Aqidan famtisalul amri aula wala wa illa fasulukul adabi aula lijawazi ayyaqsida asy-syaikhu idharu ihtiramihi wal i'tina'i bihi fayuqabilu huwa dalika bima yajibu min ta'dhimi syaikhi wal adabi ma'ahu. Bersifat memaksa sehingga tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk menolaknya. Maka yang paling baik adalah menuruti perintahnya. Namun bila perintah itu hanya sekedar dan bersifat anjuran, maka menjunjung tinggi nilai moralitas adalah di atas segala-galanya. Karena pada satu waktu guru diperbolehkan untuk menampakkan sifat menghormati dan perhatian kepada santrinya atau murid, sehingga akan wujud sebuah keseimbangan tawazun dan kewajiban-kewajibannya untuk menghormati guru dan berperilaku budi pekerti yang baik tatkala kebersamaan dengan gurunya. Kemudian yang ke-9, watasi'u ayyuhsina khitabahu ma'a syaikhi biqadri amkan fala yaqul lima wala nusallimu wala man naqala hadha wala aina mawdi'uhu wa syabahata dhalik. Yang ke-9 ini apa anak-anak? Ya sebisanya berkata yang baik kepada gurunya, tidak boleh berkata mengapa? Ya apa loh? Gak boleh begitu ya. Saya tidak setuju dengan jawaban guru, itu enggak boleh. Saya tidak setuju Pak dengan pendapat Anda. Siapa yang berkata demikian? Siapa yang ngomong ini dan di mana keterangannya dan buat lainnya lah. Pokoknya protes bagaimana pendapat gurunya ini disanggah karo murid iki. Lalu dalam kitab Adabul Ta'lim Muta'am tidak diberikan seperti itu ya. Fa in arada istifadatu talatalattofa fil wusuli ila dalik summa huwa fi majlisin akhar aula ala sabilil istifadati wa idza dzakara syaikhu syai'an
Bila murid memang minta penjelasan lebih dalam, sebaiknya melakukannya dengan perkataan yang halus dan sopan. Yang lebih baik ditanyakan pada forum lain yang khusus untuk meminta keterangan yang lebih jelas ketika guru menerangkan. Fala yaqulu hakadha qultu au khatara li au kadzalika qala fulan wa kadza la yaqulu qala fulan bi khilafin qawlika au hadha ghairu sahihin wa nahwa dzalik. Murid tidak boleh mengatakan ini pendapat Anda, menurutku. Fulan berkata begini, Fulan berpendapat lain dari pendapat Anda. Pendapat ini tidak benar. Itu tidak boleh begitu, Rek. Harus dengan tata krama. Atau pertanyaan sendiri dengan yang lainnya. Wa idza mara syaikhu ala qaulin aw dalilin wa lam yadhhar aw ala khilafi shawabin li ghaflatin aw qusurin nadhara fi tilkal hal fala yughayyiru wajhahu أو عينه بل يأخذه ببشر ظاهر فإن العصمة في البشر ليست إلا لأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Ketika guru keliru dalam berucap dan mengucapkan dalil atau tidak jelas gitu, atau bahkan bertentangan dengan kebenaran karena lupa ataupun lalai, maka dalam kondisi seperti itu murid harus berpikir positif. Tidak boleh merubah mimik wajah dan pandangan mata. Nggak boleh seperti itu. Itu karena muridnya gurunya nanti berpikirannya negatif. Nah, tetapi dengan raut muka yang berseri-seri menyadari bahwa sifat maksum terjaga dari salah pada diri manusia hanyalah dimiliki para nabi. Semua salawat dan salam tercurahkan pada nabi dan mereka semua. Kemudian yang ke-10, wal ashiru idza sami'a syaikha yadhkuru hukman fi mas'alatin aw fa'idatin aw yuhki hikayatan aw yunshidu syi'ran wa huwa yahfadhu dhalik asgha fi isgha'a mustafidin lahu fi hali muta'attishan. Yang ke-10, ketika murid mendengarkan guru menyebut hukum suatu kasus atau suatu keterangan yang berfaedah atau menyerahkan suatu cerita atau melantunkan sebuah syair namun murid telah menghafalnya, maka murid tetap harus mendengarkan dengan memperhatikan. Nah, nilaihi farihin bihi ka'annahu lam yasma'hu qatun. Manfaat. Merasa haus akan ilmu dan gembira seolah dia belum pernah mendengarkan sebelumnya. Mengambil manfaat. Qala Ata'un radhiyallahu anhu inni la asma'ul haditha minar rajuli wa an a'lamu bi minhu fa urihu min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an. Imam Atha radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar hadis dari seseorang padahal aku lebih tahu hadis itu daripadanya, lalu aku memperlihatkan diriku bahwa aku tidak lebih baik dari orang tersebut. Gak apa-apa. Seperti itu adab seorang murid terhadap gurunya. Tidak boleh sok keminter, itu nggak boleh. Wa anhu qala inna ba'dhu syabani liyatahaddasa bi haditsin fa astami'u lahu ka'anni lam yasma'hu wa laqad sami'tuhu qabla ayyulad. Selanjutnya Imam Atha berkata, sungguhnya sebagian pemuda pernah menyebut suatu hadis, lalu aku mendengarkan layaknya orang yang belum pernah mendengarkan, padahal aku telah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu lahir. Fa in sa'alahu asy-syaikhu inda syuru'il fi dzalika an hifdhihi fala yujibu bi na'am lima fihi minal istighna'i an asy-syaikhi fi wa la yaqulu la lima fihi minal kibbi bal yaqulu uhibbu an asma'ahu minasy-syaikhi au an astafiduhu minhu. Bila guru bertanya pada murid apakah dia sudah hafal atau tidak suatu ilmu tersebut, sebaiknya murid tidak menjawab iya, karena hal itu berarti menunjukkan sikap tidak butuh pada guru. Tapi juga tidak baik menjawab tidak, karena termasuk bohong kepada gurunya. Yang baik mengatakan saya senang mendengarnya langsung dari guru, atau saya senang mempelajarinya dari guru, seperti itu. Kemudian yang pasal ke-11,
Pasal ke-11 ini yaitu wal hadi asyara alla yasbiqa asy-syaikha ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin wala yusawiqahu minhu wala yudhira ma'rifatahu bihi aw idrakahu lahu wala yaqta'a ala syaikhi kalamuhu ayyan kalamin kana wala yusabiqahu wala yusawiqahu bal yasbiru hatta yafragha asy-syaikhu min kalamihi summa yatakallama. Tidak mendahului atau bersamaan dengan guru dalam menjelaskan suatu permasalahan atau dalam menjawab pertanyaan. Tidak menampakkan bahwa dia juga tahu akan hal itu. Tidak memotong apapun omongan guru, tidak mendahului atau menyamai dalam perkataan, tapi harus bersabar sampai guru selesai berbicara, baru setelah itu murid berbicara. Wa yatahaddasa ma'a ghairihi wa syaikhu yatahaddasu ma'ahu aw ma'a jama'atin aw majlisi wal yakun dhihnuhu hadiran fi jihati syaikhi bihaitsu idza amaruhu bi syai'in aw sa'alahu an syai'in aw asyara ilaihi lam yuhawwijhu ilal i'adati saniyan. Tidak ngobrol dengan seseorang ketika guru sedang berbicara dengan orang itu atau ketika guru sedang berbicara dengan para jamaah majelis lainnya. Murid hendaknya selalu berkonsentrasi pada guru. Sekiranya bila guru memberi perintah, bertanya sesuatu atau menunjukkan padanya seorang tidak sampai mengulang. Wasani asyarah idza nawalahu asy-syaikhu syai'an tanawalu bil yamini fa in kana waraqatan yaqra'uha kafatiyan au qissatan au maktuban. Yang ke-12 itu apa? Bila guru memberikan sesuatu, murid harus menerimanya dengan tangan kanan. Bila muridnya memberikan sesuatu pada guru seperti kertas berisi bacaan menyangkut fatwa hukum Islam, cerita ilmu, maktuban syar'in wa nahwa dzalika nasyaraha thumma rafa'aha ilaihi wa la yadfa'uha ilaihi matwiyatan illa idza 'alima aw dhanna izara asy-syaikhi lidzalik. Syariat atau apapun yang tertulis hendaknya murid membentangkan kertas tersebut terlebih dahulu baru menyerahkan ke guru dalam keadaan tidak terlibat, kecuali bila guru mendaki hal demikian. Wa inna wala syaikha kitaban nawalahu iyyahu muhayya'an li fathihi wal qira'atihi fihi min ghairi ihtiyajin ila idaratihi fa in kana an-nadru fi mawdi'in muayyanin falyakum maftuhan kadzalika wa yu'ayyinu lahu makan wala yahdifu ilaihi asy-syai'a hadfan min kitabin aw waraqatin aw ghairi dzalik. Bila barang yang akan diberikan murid kepada guru itu berupa kitab, murid harus menyerahkan kitab dalam posisi siap dibuka dan dibaca sehingga guru tidak perlu membentukkan posisi kitab tersebut. Bila pembaca kitab sudah sampai materi tertentu, maka halaman yang berisikan materi tersebut sudah harus terbuka dan mulai menunjukkan bacaan mana yang harus disampaikan. Jangan sekali-kali melemparkan sesuatu kepada guru seperti kitab, kertas, ataupun yang lainnya. Wa yamuddu yadayhi ilaihi idza kana syaikhu ba'idan wala yuhawwijuhu ila maddin yadihi li akhdin minhu aw ata'in bal yaqumu ilaihi qa'iman wala yazhafu ilaihi jahzafan. Bila guru mau mengambil sesuatu dari murid atau memberinya sesuatu sedangkan guru berada agak jauh, maka murid jangan menjulurkan tangannya atau sampai gurunya menjulurkan tangannya, melainkan seorang murid harus berdiri mendekati gurunya. Jangan sampai guru menurunkan tangan untuk beranjak dari tempat duduknya. Wa idza jalasa baina yadayhi fala yaqrabu minhu qurban katsiran yunsabu fihi
ila su'i adabin wala yadau yadahu aw rijlahu aw syai'an min badanihi aw siyabihi ala siyabi syaikhi aw wasadatihi aw sajadatihi aw firashihi. Ketika duduk di depan guru, posisi murid tidak boleh terlalu dekat sehingga berdampak pada buruknya etika. Murid tidak boleh meletakkan bagian tubuhnya seperti tangan, kaki, dan bagian bajunya mengenai baju, bantal, jaket, dan alas gurunya. Begitu, gak boleh. Wa idza nawalahu qalaman liyaktuba bihi falyamuddahu qabla i'ta'ihi iyah. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan faltakum maftuhatal ghita muhayyatan lil kitabati minha. Bila murid tidak menyerahkan pena pada guru untuk digunakan menulis, hendaknya murid sudah meruncingkan ujung pena sebelum diserahkan kepada beliau. Dan bila meletakkan wadah tinta, hendaknya wadah tinta juga harus sudah terbuka tutupnya, sehingga ketika mau menulis, guru langsung bisa mengambil tintanya. Wa idza nawalahu sikinan fala yusawwibu ilaihi syafaratiha wala nisabaha wa yaduhu qabidatun ala syafri bal araduha wa haddu syafriha ila jihatihi qabidan ala tarafin nisabi mimma yalil fasla jailan nisabaha ala yamini akhidi. Bila pisau yang akan diberikan, jangan sampai menyerahkan pisau dalam posisi mata ujung pisau menghadap ke arah guru atau gagang pisau menghadap ke arah guru, tapi tangan murid memegang mata pisau. Cara yang baik, murid menghadapkan bagian tajam dari mata pisau ke arahnya sambil memegang ujung gagang pisau, lalu meletakkannya gagang pisau di tangan kanan guru. Ya. Wa inna walahu sajadatan yusalli alaiha nasyaraha awalan wal adabu ayyafrishaha huwa inda qasdi dalik. Bila yang diberikan berupa sajadah yang akan dibuat guru untuk sholat, hendaknya murid juga menghamparkan sajadah itu, terutama ketika guru mau sholat. Wala yajlisu bi hadratin syaikhi ala sajadatin wala yusalli alaiha illa idza kana al-makan ghaira tahirin aw yahtaju ilaiha li'udratin. Ketika berada di depan guru, murid tidak boleh duduk di atas sajadah atau sholat di atasnya kecuali bila tempatnya tidak suci atau butuh sajadah sebab uzur dan tentu. Wa idza qama syaikhu badaral qaumu ila akhdhi sajadati wa ila al-akhdhi biyadihi aw adudihi in ihtaja ilaihi wa ila taqdimi na'lihi illam yashqa dalika ala syaikhi. Ketika guru berdiri mau meninggalkan tempat sholat, hendaknya murid cepat-cepat membawakan sajadah guru, memegang tangan atau lengannya bila perlu, dan mempersiapkan sandalnya kalau guru memang tidak merasa keberatan dengan hal itu. Wa yaqsiduna bidzalika kulli taqarrub ila Allah wa talaba ridha syaikhi. Murid melakukan semua hal di atas hendaknya tidak lain dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah serta mengharap ridha gurunya. Faqad qila arba'atun la yanafus syarifu minhunna wa in kana amiran. Qiyamuhu min majlisihi li abi wa khidmatuhu li alimin. Dikatakan bahwa ada 4 hal sekelas orang mulia pun tidak akan sombong untuk melakukannya, yaitu berdiri dari tempat duduknya karena menghormati ayahnya, hormat yata'alamu minhu, wa su'alu amma la ya'lamu, wa khidmatuhu li dhaifihi. Kepada orang alim yang dia timba ilmunya, bertanya perihal yang tidak diketahui, dan memuliakan tamu. Wa idza masya ma'a syaikhi falyakun amamahu bil-laili wa wara'ahu bin-nahari illa ayyaqtadiya al-amru khilafa dalik li zahmatin aw ghairiha. Ketika murid sedang menemani jalan guru pada waktu malam hari, hendaknya berada di depan guru. Jika pada waktu siang hari, hendaknya berada di belakang guru. Tidak boleh seperti itu
Boleh tidak seperti itu bila kondisi menuntut lain seperti pada waktu berdesakan, misalnya wa yataqaddamu alaihi fil mawatini al majhulatil hali liwahlin aw khaydin wa fil mawatini khatiratin wa yahtazizu min tarshishi tiyabi syaikhi. Murid harus berjalan di depan guru ketika melintasi tempat-tempat yang kondisinya tidak diketahui karena becek, banjir, atau tempat-tempat yang berbahaya lainnya. Ketika berjalan, murid harus berusaha tidak menciprati baju gurunya. Harus berjalan dengan pelan. Wa idza kana fi zahmatin sanahu anha biyadihi imma min qaddamihi aw min wara'ihi wa idza masha amamahu iltafata ilaihi ba'da kulli qalil fa in kana wahdahu wa syaikhu yukallimuhu halatan tamashyi wa huma fi dhilli falyakun an yaminihi wa qila an yasawiri mutaqaddiman. Kalau kondisinya lagi berdesakan, murid harus melindungi guru baik dari depan atau belakang gurunya. Bila berjalan di depan, murid harus sering menengok guru. Kalau guru mengajak bicara murid dalam keadaan berjalan dan keduanya sedang berada di tempat teduh, maka hendaknya murid berada di sebelah kanan atau kiri guru, agak maju sambil menoleh pada gurunya. Alai qalilan multaqitan ilaihi wa yu'arifu syaikha an qurbin minhu mimman qasadahu minal a'yani illam ya'lam asy-syaikhu bihi wala yamshi ila janibi syaikhi illa lihajatin aw isyaratin minhu wa yahtarizu am muzahamatihi bikatfihi aw baktifu dabbatahu in kana raqibaini wa mulasaqati siyabi. Murid memberitahu gurunya adanya orang-orang terpandang yang tidak diketahuinya. Tidak boleh berjalan di samping guru kecuali bila dibutuhkan atau disuruh gurunya. Hendaknya murid menghindari berdesakan pundak gurunya atau tangannya tidak mendesakkan guru dengan pundaknya bila keduanya dalam kendaraan. Dan juga jangan sampai menempelkan baju pada gurunya. Wa yusirahu li jihati dhilli fil sayfi wa bi jihati syamsi fi syita'i wa bil jihati allati la taqra'u asyamsu fiha wajahu idza tafata ilaihi wa la yamshi baina syaikhi wa baina man yuhaddisu bal yata'akharu anhuma idza tahaddasa aw yataqaddamu wa la yaqrubu wa la yasma'u wa la yaltafit wa idza adkhalahu fil hadisi falyati min janibil akhir. Mendahulukan guru pada untuk berteduh ketika berjalan pada waktu musim panas, dan mendahulukan gurunya untuk mendapatkan sinar matahari ketika sedang berjalan musim hujan, dan diberikan tempat di mana sinar matahari tidak mengenai muka ketika guru menoleh pada murid. Ketika guru lagi berbincang dengan seorang murid, murid tidak boleh berada di antara mereka berdua. Tapi di belakang atau di depan murid mereka. Tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh menguping pembicaraan, dan tidak boleh menoleh kepada mereka. Kalau mereka berdua mengajak murid ngobrol, maka murid harus datang mendekat. Seperti itu adabnya seorang guru. Wa idza sadafa asy-syaikha fi tariqi bada'uhu bisalami wa yaqsiduhu in kana ba'idan wa la yunadi wa la yusallimu alaihi min ba'idin wala min wara'ihi bal yaqrubu minhu wa yataqaddamu alaihi summa yusallimu wa la yushiru alaihi ibtida'an bil akhdafi fi tariqin hatta yastashirahu wa la yas'aluhu fi tariqi. Jika murid berpasangan dengan guru secara kebetulan di jalan, maka murid yang harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Bila guru jauh, murid harus menghampiri beliau dan jangan memanggil beliau dengan kejauhan.
nyeluk langsung, "Woi Pak, halo Pak." Nggak boleh seperti itu, Rek. Nggak baik. Murid harus menghampiri beliau dan jangan memanggil beliau dari kejauhan. Begitu juga ketika untuk salam, jangan uluk salam dari kejauhan atau dari belakang beliau. "Assalamualaikum Pak weh." Gak boleh seperti itu, Rek. Tetapi harus dari jarak yang dekat. Seorang murid mendekat lalu untuk salam, tidak mengambil rute perjalanan tanpa musyawarah terlebih dahulu dan tidak bertanya di jalan. Wa idza wasala ila manzili syaikhi fala yaqifu kubalata babi karahata ay yusadifu khuruja man yakuruhu asyaikhu attila'ahu alaihi wa idza sa'ada ma'ahu sulaman ta'akhara al-muta'allimu an syaikhi wa idza nazala syaikhu sabaqahu li ihtimali ayatazalla rijlu syaikhi fayatamidahu wa la yaqulu lima ra'ahu asyaikhu wa kana khata'an hadza khata'un. Kalau sudah sampai di rumah guru, jangan berdiri di depan pintu rumahnya, khawatir berpapasan dengan keluarnya kerabat guru yang tidak diinginkan guru untuk dilihat muridnya. Jika murid bersama guru sedang menaiki tangga, murid harus di belakang guru. Ketika menuruni tangga, murid harus duluan turun sehingga ketika guru terpleset, guru bisa berpegangan pada murid. Jika pendapat guru salah, jangan katakan salah atau ini bukan pendapat yang baik, tapi katakan yang lebih jelas, yang jelas lebih baik seperti ini. Jangan langsung wala hada laisa biroi bal yakul adzahiru annal mastolahatu fi kada wala yakulu ar-ra'yu indi kada au shibhata dalik. Katakan pendapat saya seperti ini atau perkataan yang senada lainnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Bab 3 dari kitab Adabul Ta'lim Muta'alim. Bagaimana seorang murid memposisikan dia sebagai seorang murid, sebagai pelajar kepada seorang gurunya, harus memuliakan, harus beradab yang baik, sampai bagaimana terstruktur dalam kitab Adabul Ta'lim Muta'alim ini demi kemanfaatan ilmu yang didapatkan seorang murid dari seorang gurunya itu. Karena sesungguhnya ilmu tanpa didasari dengan akhlak yang baik, maka ilmu tersebut tidak akan berguna atau tidak akan bermanfaat. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.